lahirnya sang penakluk dari Makedonia. Bayangkan hidup lebih dari 2.300 tahun yang lalu. Dunia saat itu belum mengenal negara-negara modern seperti sekarang. Belum ada pesawat, kereta api, ataupun internet. Kerajaan-kerajaan besar saling berperang demi merebut kekuasaan. Setiap wilayah memiliki raja, pasukan, dan ambisi untuk menjadi yang terkuat. Di tengah dunia yang penuh konflik itu, lahirlah seorang anak yang kelak mengubah jalannya sejarah. Namanya adalah Alexander. Dunia kemudian mengenalnya sebagai Alexander Agung atau Alexander the Great. Hingga hari ini, namanya masih disebut dalam buku-buku sejarah, film, novel, bahkan strategi militer modern. Dalam usianya yang sangat muda, ia berhasil menaklukkan wilayah yang membentang dari Yunani hingga India. Prestasi yang bahkan belum mampu ditandingi oleh banyak penguasa lainnya sepanjang sejarah. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana seorang pemuda berusia 20 tahunan mampu mengalahkan kerajaan-kerajaan terbesar di dunia? Mari kita kembali ke awal kisahnya. Alexander lahir pada tahun 356 sebelum Masehi di kota Pella, ibu kota kerajaan Makedonia. Makedonia terletak di sebelah utara Yunani. Pada masa itu, bangsa Yunani sering menganggap orang Makedonia sebagai bangsa yang kurang beradab. Mereka memandang Makedonia sebagai wilayah pinggiran yang belum memiliki kebudayaan setinggi kota-kota Yunani seperti Athena atau Sparta. Namun anggapan itu perlahan berubah ketika seorang raja bernama Philip II naik tahta. Philip II bukan sekadar raja biasa. Ia adalah ahli strategi perang yang luar biasa. Ketika mengambil alih kerajaan, Makedonia masih merupakan negara yang lemah dan terpecah. Dalam waktu singkat, Philip melakukan reformasi besar-besaran terhadap militernya. Ia menciptakan pasukan infanteri yang sangat disiplin dengan tombak panjang yang dikenal sebagai sarissa. Tombak ini jauh lebih panjang dibandingkan senjata pasukan musuh sehingga memberikan keuntungan besar di medan perang. Selain memperkuat pasukan, Philip juga menggunakan diplomasi, pernikahan politik, dan strategi yang cerdas untuk memperluas kekuasaannya. Sedikit demi sedikit, hampir seluruh Yunani berhasil berada di bawah pengaruh Makedonia. Di balik keberhasilannya sebagai raja, Philip memiliki seorang putra yang sangat ia harapkan menjadi penerus kerajaannya. Anak itu adalah Alexander. Sejak kecil, Alexander tumbuh di lingkungan istana yang penuh dengan latihan militer, diskusi politik, dan kisah-kisah kepahlawanan. Ibunya, Olympias, adalah seorang perempuan yang sangat percaya bahwa putranya memiliki takdir istimewa. Ia sering menceritakan legenda tentang para dewa Yunani kepada Alexander. Bahkan ada cerita bahwa Olympias meyakinkan anaknya bahwa dirinya memiliki hubungan darah dengan Achilles, pahlawan terbesar dalam perang Troya. Cerita-cerita itu membentuk cara berpikir Alexander sejak usia dini. Ia tidak ingin menjadi raja biasa. Ia ingin menjadi legenda. Ayahnya sendiri memberikan pendidikan keras. Alexander diajarkan berkuda, berburu, menggunakan pedang, memimpin pasukan, hingga bertahan hidup di alam liar. Namun satu peristiwa membuat seluruh istana mulai menyadari bahwa anak ini benar-benar berbeda. Suatu hari, seorang pedagang membawa seekor kuda hitam besar yang sangat liar. Tidak ada seorang pun prajurit yang mampu menungganginya. Kuda itu terus mengamuk dan menjatuhkan siapa saja yang mencoba mendekat. Philip hampir saja menolak membeli kuda tersebut karena dianggap tidak berguna. Namun Alexander yang saat itu masih berusia sekitar 12 tahun memperhatikan sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Ia menyadari bahwa kuda itu ternyata takut pada bayangannya sendiri. Alexander kemudian memutar posisi kuda menghadap matahari sehingga bayangannya menghilang. Dengan tenang ia berbicara kepada hewan itu,
mengusap lehernya, lalu perlahan menaikinya. Beberapa saat kemudian, kuda yang sebelumnya tidak bisa dikendalikan itu justru berlari dengan tenang bersama Alexander. Semua orang di istana terdiam. Philip bahkan meneteskan air mata karena bangga. Konon ia berkata kepada putranya, "Carilah kerajaan yang lebih besar daripada Makedonia, karena negeri ini terlalu kecil untukmu." Kuda itu kemudian diberi nama Bucephalus. Selama bertahun-tahun berikutnya, Bucephalus menjadi sahabat setia Alexander di hampir seluruh peperangan besarnya. Semakin bertambah usia, kecerdasan Alexander juga semakin terlihat. Philip kemudian mengambil keputusan penting. Ia menunjuk seorang filsuf terbesar di dunia saat itu untuk menjadi guru pribadi putranya. Namanya adalah Aristoteles. Aristoteles bukan hanya mengajarkan filsafat. Ia mengajarkan ilmu pengetahuan, astronomi, geografi, kedokteran, sastra, logika, politik, hingga cara memahami manusia. Di bawah bimbingan Aristoteles, Alexander belajar bahwa seorang pemimpin bukan hanya harus pandai bertarung, tetapi juga memahami budaya, ilmu pengetahuan, dan cara memerintah. Alexander sangat menyukai karya-karya Homer, terutama kisah Iliad yang menceritakan kepahlawanan Achilles. Ia bahkan selalu membawa salinan kitab Iliad kemanapun pergi. Buku itu menjadi sumber inspirasinya sepanjang hidup. Meski mendapatkan pendidikan tinggi, Alexander tetap menjalani latihan militer yang sangat keras. Ia sering ikut berburu singa, memimpin latihan pasukan, bahkan mulai menghadiri rapat kerajaan bersama ayahnya. Pada usia 16 tahun, ketika Philip sedang berperang di luar negeri, Alexander dipercaya menjadi pemangku tahta sementara. Kesempatan itu langsung menguji kemampuannya. Sebuah suku di wilayah utara melakukan pemberontakan karena mengira kerajaan sedang lemah. Alexander tidak menunggu bantuan. Ia memimpin pasukan sendiri menuju daerah pemberontakan. Dengan strategi yang cepat, ia berhasil menghancurkan perlawanan tersebut dan mendirikan sebuah kota baru sebagai simbol kemenangan. Banyak bangsawan mulai menyadari bahwa pewaris tahta ini bukan sekadar anak raja. Ia benar-benar memiliki kemampuan memimpin. 2 tahun kemudian, Alexander kembali menunjukkan kehebatannya dalam pertempuran Chaeronea. Saat itu usianya baru 18 tahun. Philip memimpin pasukan utama melawan koalisi kota-kota Yunani. Alexander dipercaya memimpin pasukan kavaleri di salah satu sisi medan perang. Tugas itu sangat berbahaya karena menjadi penentu kemenangan. Ketika melihat celah pada pertahanan musuh, Alexander langsung memimpin serangan besar-besaran. Pasukan berkudanya menghantam garis pertahanan lawan dengan kecepatan luar biasa. Serangan itu berhasil memecah formasi musuh. Kemenangan akhirnya menjadi milik Makedonia. Sejak saat itu, nama Alexander mulai dikenal di seluruh Yunani. Namun kehidupan keluarga kerajaan tidak selalu berjalan damai. Hubungan Philip dan Olympias semakin memburuk. Philip menikahi perempuan lain, yang memunculkan pertanyaan tentang siapa yang akan menjadi pewaris tahta berikutnya. Terjadi pertengkaran besar di dalam keluarga kerajaan. Alexander bahkan sempat meninggalkan istana bersama ibunya. Hubungan ayah dan anak itu menjadi sangat tegang. Belum sempat konflik tersebut benar-benar selesai, sebuah tragedi mengguncang seluruh Makedonia. Pada tahun 336 sebelum Masehi, Philip II menghadiri sebuah upacara besar. Di tengah keramaian, seorang pengawal kerajaan tiba-tiba menyerangnya. Philip tewas seketika. Suasana berubah menjadi kekacauan. Siapa dalam pembunuhan itu masih menjadi perdebatan para sejarawan hingga sekarang. Ada yang percaya pembunuhan itu murni dendam pribadi.
Ada pula yang menduga terdapat konspirasi politik besar di balik kematian sang raja. Yang jelas, kematian Philip menciptakan kekosongan kekuasaan. Alexander yang baru berusia 20 tahun langsung naik tahta. Namun menjadi raja bukan berarti semua orang menerimanya. Sebagian bangsawan meragukan kemampuannya karena usianya masih sangat muda. Beberapa kerajaan tetangga mulai bersiap memberontak. Kota-kota Yunani yang selama ini tunduk kepada Philip juga melihat kesempatan untuk melepaskan diri. Mereka mengira Makedonia akan runtuh setelah kehilangan rajanya. Namun mereka salah besar. Alexander bergerak jauh lebih cepat daripada yang diperkirakan siapapun. Dalam hitungan minggu, ia berhasil mengamankan seluruh wilayah Makedonia. Setelah itu ia memimpin pasukan menuju Yunani. Ketika beberapa kota mencoba melawan, Alexander menunjukkan ketegasan luar biasa. Kota Thebes yang memberontak dihancurkan hampir seluruhnya sebagai peringatan bagi kota-kota lain. Keputusan itu memang sangat keras. Namun dampaknya luar biasa. Hampir seluruh Yunani kembali tunduk tanpa perlawanan. Kini Alexander bukan lagi seorang pangeran. Ia telah menjadi penguasa Makedonia sekaligus pemimpin dunia Yunani. Namun semua itu hanyalah permulaan. Di hadapannya terbentang sebuah kekaisaran yang jauh lebih besar. Sebuah kerajaan yang telah berkuasa selama ratusan tahun. Kerajaan Persia. Kerajaan terbesar di muka bumi saat itu. Alexander tahu bahwa jika ingin dikenang sepanjang sejarah, ia harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Ia harus menaklukkan kekaisaran Persia. Keputusan itu akan mengubah hidupnya selamanya. Dan juga mengubah sejarah dunia. Menaklukkan kekaisaran Persia. Setelah berhasil mengamankan Makedonia dan mempersatukan hampir seluruh Yunani di bawah kepemimpinannya, Alexander kini mengarahkan pandangannya ke timur. Di sana berdiri sebuah kerajaan yang begitu besar hingga hampir tidak ada seorang pun yang berani menantangnya. Kerajaan itu adalah Kekaisaran Persia. Selama lebih dari 200 tahun, Persia menjadi kekuatan terbesar di dunia. Wilayahnya membentang dari Mesir hingga India, meliputi jutaan penduduk, ribuan kota, dan kekayaan yang seolah tak ada habisnya. Raja Persia saat itu adalah Darius III. Ia mewarisi kerajaan terbesar di muka bumi dengan pasukan yang jumlahnya berkali-kali lipat lebih besar dibandingkan milik Alexander. Banyak orang menganggap rencana Alexander sebagai tindakan nekat. Bagaimana mungkin seorang raja berusia 22 tahun berani menyerang kerajaan terbesar di dunia hanya dengan sekitar 40.000 prajurit? Namun Alexander memiliki keyakinan yang tidak dimiliki oleh pemimpin lain. Baginya, kemenangan bukan ditentukan oleh jumlah pasukan, melainkan oleh keberanian, disiplin, dan strategi. Pada musim semi tahun 334 sebelum Masehi, Alexander memulai ekspedisi yang akan dikenang sepanjang sejarah. Bersama sekitar 5.000 pasukan berkuda dan 35.000 infanteri, ia meninggalkan Eropa menuju Asia Kecil. Di depan mereka terbentang Selat Hellespont, yang kini dikenal sebagai Selat Dardanella. Begitu menyeberang ke Asia, Alexander melakukan sesuatu yang menarik. Ia melemparkan tombaknya ke tanah Asia. Tindakan itu bukan sekadar simbol. Ia ingin menunjukkan bahwa seluruh daratan di hadapannya akan menjadi miliknya melalui penaklukan. Tak lama kemudian, ia mengunjungi kota kuno Troya. Di tempat yang dipercaya sebagai lokasi perang Troya itu, Alexander memberikan penghormatan kepada Achilles, pahlawan yang sejak kecil sangat ia kagumi. Ia bahkan meletakkan karangan bunga di makam Achilles. Bagi Alexander, penaklukan Persia bukan hanya perang. Ini adalah perjalanan untuk mengukir namanya sejajar dengan para legenda.
Tidak lama setelah memasuki wilayah Persia, pasukan Makedonia bertemu musuh pertama mereka di Sungai Granicus. Para jenderal Alexander menyarankan agar serangan ditunda hingga keesokan hari. Arus sungai sangat deras. Musuh telah menunggu di tepi seberang dengan posisi yang lebih menguntungkan. Namun Alexander tidak mau menunggu. Ia percaya bahwa keraguan hanya akan memberi keuntungan bagi lawan. Tanpa ragu, ia memimpin sendiri pasukan berkudanya menerjang sungai. Air mencapai dada kuda-kuda mereka. Anak panah dan tombak berterbangan dari arah pasukan Persia. Pertempuran berlangsung sangat sengit. Dalam salah satu momen paling berbahaya, seorang bangsawan Persia berhasil mengayunkan kapaknya ke arah kepala Alexander. Helm Alexander hampir terbelah. Sesaat kemudian, seorang perwira Makedonia bernama Cleitus datang tepat waktu dan membunuh penyerang tersebut. Nyawa Alexander pun terselamatkan. Pertempuran Granicus berakhir dengan kemenangan besar Makedonia. Kemenangan itu membuka jalan menuju kota-kota Yunani di Asia Kecil. Banyak kota menyambut Alexander sebagai pembebas dari kekuasaan Persia. Namun tidak semua kota menyerah begitu saja. Beberapa memilih bertahan. Alexander menggunakan dua pendekatan. Bagi kota yang menyerah, ia memberikan perlindungan. Namun bagi yang melawan, ia mengepung hingga berhasil merebutnya. Kebijakan itu membuat banyak kota akhirnya memilih membuka gerbang tanpa peperangan. Sementara itu, Raja Darius III mulai menyadari bahwa ancaman ini jauh lebih serius daripada yang diperkirakan. Ia segera mengumpulkan pasukan dalam jumlah yang sangat besar. Menurut berbagai catatan kuno, jumlah tentaranya mencapai ratusan ribu orang, meskipun sejarawan modern memperkirakan jumlah sebenarnya lebih kecil. Apapun angkanya, pasukan Persia tetap jauh lebih besar dibandingkan pasukan Alexander. Kedua pasukan akhirnya bertemu di sebuah tempat bernama Issus pada tahun 333 sebelum Masehi. Lokasi pertempuran ini justru menguntungkan Alexander. Medan yang sempit membuat pasukan Persia tidak bisa memanfaatkan keunggulan jumlah mereka. Alexander kembali memimpin serangan langsung ke pusat pertahanan musuh. Targetnya bukan seluruh pasukan Persia. Targetnya hanya satu. Raja Darius III. Begitu melihat celah terbuka, Alexander memacu kudanya secepat mungkin menuju posisi sang raja. Darius mulai panik. Melihat pasukan elit Makedonia semakin mendekat, ia memilih melarikan diri menggunakan kereta perangnya. Keputusan itu membuat moral pasukan Persia runtuh. Dalam waktu singkat, pertempuran berubah menjadi pelarian massal. Alexander kembali meraih kemenangan besar. Lebih mengejutkan lagi, keluarga Raja Darius yang terdiri atas ibu, istri, dan anak-anaknya tertinggal di perkemahan dan menjadi tawanan. Banyak orang menduga Alexander akan memperlakukan mereka dengan kasar. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ia memerintahkan agar keluarga Darius diperlakukan dengan penuh hormat. Tidak seorang pun diizinkan menyakiti mereka. Sikap itu membuat nama Alexander semakin dihormati, bahkan oleh musuh-musuhnya. Setelah kemenangan di Issus, jalan menuju jantung Persia sebenarnya sudah terbuka. Namun Alexander memilih strategi berbeda. Ia terlebih dahulu menguasai seluruh pesisir Laut Mediterania. Langkah ini bertujuan memutus kekuatan angkatan laut Persia. Kota demi kota berhasil direbut. Namun ada satu kota yang memberikan perlawanan luar biasa. Namanya Tirus. Tirus berdiri di sebuah pulau sekitar 1 kilometer dari daratan. Tembok kotanya sangat tinggi. Selama berabad-abad belum pernah ada pasukan yang berhasil menembusnya. Alexander menghadapi tantangan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Alih-alih menyerah,
Ia justru memerintahkan pasukannya membangun jalan batu raksasa dari daratan menuju pulau. Ribuan prajurit bekerja siang dan malam. Pasukan Tirus terus menyerang dari atas tembok. Namun pekerjaan tidak berhenti. Setelah berbulan-bulan, jalan itu akhirnya selesai. Alexander kemudian membawa menara pengepung, ketapel raksasa, dan kapal perang mendekati tembok kota. Serangan besar pun dimulai. Tembok Tirus akhirnya berhasil ditembus. Kota yang selama berabad-abad dianggap mustahil ditaklukkan akhirnya jatuh ke tangan Alexander. Penaklukan Tirus menjadi salah satu operasi pengepungan paling terkenal dalam sejarah militer. Setelah itu, Alexander melanjutkan perjalanan menuju Mesir. Berbeda dengan kota-kota sebelumnya, rakyat Mesir menyambutnya sebagai penyelamat. Mereka telah lama berada di bawah kekuasaan Persia dan berharap muncul pemimpin baru. Alexander dinobatkan sebagai Fir'aun. Di sana ia mendirikan sebuah kota baru yang diberi nama Alexandria. Kota ini kemudian berkembang menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan terbesar di dunia kuno. Perpustakaan Alexandria kelak menyimpan ratusan ribu naskah dari berbagai peradaban. Tak hanya itu, Alexander juga melakukan perjalanan ke Gurun Siwa untuk menemui Oracle Ammon. Pendeta di kuil tersebut menyambutnya sebagai putra dewa. Peristiwa itu semakin memperkuat keyakinan Alexander bahwa dirinya memang ditakdirkan melakukan sesuatu yang luar biasa. Namun perang belum selesai. Raja Darius III masih hidup. Ia kembali mengumpulkan pasukan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Kali ini, medan pertempuran dipilih sendiri oleh Persia. Sebuah dataran luas bernama Gaugamela. Darius berharap ruang terbuka akan memberi keuntungan bagi kereta perang dan jumlah pasukannya yang sangat besar. Alexander mengetahui bahwa inilah pertempuran penentu. Jika kalah, seluruh ekspedisinya akan berakhir. Jika menang, jalan menuju ibu kota Persia akan terbuka. Malam sebelum pertempuran, banyak prajurit Makedonia sulit tidur. Mereka tahu besok mereka akan menghadapi pasukan terbesar yang pernah mereka lihat. Namun Alexander justru tidur dengan tenang. Ketika para jenderalnya mengusulkan serangan malam agar musuh lengah, Alexander menolak. Ia berkata bahwa kemenangan sejati harus diraih di siang hari, di depan mata semua orang. Fajar pun tiba. Dua pasukan raksasa saling berhadapan. Di satu sisi, Darius dengan puluhan ribu tentaranya. Di sisi lain, Alexander bersama pasukan yang jauh lebih kecil, tetapi sangat disiplin. Suara trompet perang menggema. Debu mulai memenuhi udara. Pertempuran terbesar dalam kehidupan Alexander akhirnya dimulai. Kejatuhan Kekaisaran Persia, ekspedisi ke India, dan akhir kehidupan Alexander Agung. Fajar menyingsing di dataran luas Gaugamela. Kabut tipis perlahan menghilang, memperlihatkan dua pasukan raksasa yang saling berhadapan. Di satu sisi berdiri tentara Persia yang jumlahnya sangat besar, lengkap dengan kereta perang berbilah tajam, pasukan berkuda, pemanah, dan prajurit dari berbagai wilayah kekaisaran. Di sisi lain, Alexander berdiri bersama pasukan Makedonia yang jauh lebih sedikit jumlahnya. Namun ada satu hal yang tidak dimiliki Persia. Disiplin. Setiap prajurit Makedonia telah bertempur bersama selama bertahun-tahun. Mereka memahami strategi Alexander, mengetahui kapan harus bertahan, kapan harus menyerang, dan yang terpenting, mereka mempercayai pemimpin mereka sepenuhnya. Ketika matahari mulai meninggi, suara trompet perang menggema. Pertempuran terbesar dalam kehidupan Alexander akhirnya dimulai. Darius III memerintahkan kereta-kereta perang menyerbu garis depan Makedonia. Kereta itu dirancang khusus dengan bilah-bilah tajam di roda yang mampu mencabik barisan musuh.
Namun Alexander sudah memperkirakan taktik tersebut. Pasukan Phalanx membuka celah-celah kecil di antara formasi mereka. Ketika kereta Persia melaju dengan kecepatan tinggi, kereta-kereta itu justru melewati celah tersebut dan menjadi sasaran pasukan di belakang. Serangan pertama Persia gagal total. Melihat kesempatan itu, Alexander langsung menjalankan strategi favoritnya. Ia memimpin sendiri pasukan kavaleri elit Companion Cavalry menuju sisi kanan pasukan Persia. Gerakan itu memancing sebagian besar pasukan berkuda Persia mengejar mereka. Tanpa disadari Darius, sebuah celah besar mulai terbuka tepat di tengah barisan tentaranya. Alexander menunggu saat yang tepat. Begitu celah itu cukup lebar, ia memberi aba-aba. Seluruh pasukan berkuda Makedonia langsung berbelok tajam dan menghantam pusat pertahanan Persia dengan kecepatan luar biasa. Debu beterbangan. Benturan tombak dan pedang terdengar dari segala arah. Alexander kembali mengincar satu target. Raja Darius III. Melihat Alexander semakin mendekat, Darius kehilangan keberanian. Untuk kedua kalinya dalam hidupnya, ia meninggalkan medan perang. Begitu raja melarikan diri, semangat tempur pasukan Persia langsung runtuh. Mereka tercerai-berai ke segala arah. Pertempuran Gaugamela berakhir dengan kemenangan mutlak bagi Alexander. Kemenangan ini menjadi titik balik sejarah dunia. Untuk pertama kalinya, Kekaisaran Persia yang selama 2 abad menguasai Asia akhirnya benar-benar runtuh. Namun Alexander belum berhenti. Ia mengejar Darius hingga jauh ke timur. Di sepanjang perjalanan, satu demi satu ibu kota Persia berhasil dikuasai. Babylon membuka gerbangnya tanpa perlawanan. Rakyat menyambut Alexander sebagai penguasa baru. Di kota itu, Alexander tidak melakukan penjarahan. Ia mempertahankan pemerintahan yang sudah ada dan menghormati budaya setempat. Langkah tersebut membuat banyak wilayah memilih menyerah tanpa peperangan. Setelah Babylon, Alexander memasuki kota Susa. Di sana tersimpan harta kerajaan Persia yang luar biasa besar. Emas, perak, permata, dan berbagai benda berharga memenuhi gudang-gudang kerajaan. Konon jumlah kekayaan yang berhasil dikuasai Alexander mencapai ribuan ton logam mulia. Kemenangan itu membuat pasukannya memiliki sumber daya yang hampir tidak terbatas. Namun tujuan terbesar masih menunggu. Persepolis. Persepolis merupakan ibu kota seremonial Kekaisaran Persia. Kota ini dipenuhi istana megah, aula besar, pahatan batu yang indah, dan harta yang tidak terhitung jumlahnya. Saat memasuki Persepolis, Alexander seolah menyaksikan puncak kemegahan dunia kuno. Namun beberapa waktu kemudian terjadi sebuah peristiwa yang masih diperdebatkan para sejarawan hingga sekarang. Istana megah Persepolis terbakar hebat. Ada yang mengatakan kebakaran itu merupakan balas dendam atas pembakaran kota Athena oleh Persia ratusan tahun sebelumnya. Ada pula yang percaya kebakaran itu terjadi akibat pesta minuman yang berlebihan. Apapun penyebabnya, api tersebut menghancurkan sebagian besar kompleks istana. Hingga hari ini, reruntuhan Persepolis masih menjadi saksi bisu salah satu peristiwa paling terkenal dalam sejarah. Sementara itu, Darius III terus melarikan diri ke wilayah timur. Namun nasib tragis justru menantinya. Sebelum Alexander berhasil menangkapnya, Darius dibunuh oleh salah satu bawahannya sendiri yang berharap memperoleh kekuasaan. Ketika Alexander menemukan jasad Darius, ia justru memberikan penghormatan kepada musuh besarnya itu. Jenazah sang raja dikembalikan kepada keluarga kerajaan Persia untuk dimakamkan secara layak. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa Alexander tidak hanya menghormati kemenangan, tetapi juga menghormati lawannya. Dengan meninggalnya Darius III,
Alexander kini resmi menjadi penguasa Kekaisaran Persia. Wilayah kekuasaannya membentang dari Yunani hingga Asia Tengah. Namun ambisinya belum berakhir. Ia terus bergerak ke timur melewati pegunungan tinggi, gurun luas, dan wilayah yang belum pernah dijelajahi oleh bangsa Yunani sebelumnya. Di Asia Tengah, Alexander menghadapi perlawanan yang jauh berbeda. Bukan lagi pasukan kerajaan besar, melainkan kelompok-kelompok kecil yang menggunakan taktik gerilya. Perang berlangsung bertahun-tahun. Untuk memperkuat hubungan dengan rakyat setempat, Alexander menikahi seorang bangsawan muda bernama Roxana. Pernikahan ini juga menjadi simbol penyatuan budaya Yunani dan Timur. Alexander memang memiliki cita-cita besar. Ia ingin menciptakan satu dunia yang bersatu, tanpa memandang asal-usul bangsa. Ia mulai mengangkat orang Persia menjadi pejabat kerajaan. Prajurit Persia dilatih menggunakan taktik Makedonia. Sebaliknya, budaya Yunani juga mulai menyebar ke berbagai wilayah Asia. Inilah awal dari lahirnya peradaban Helenistik yang kelak memengaruhi dunia selama berabad-abad. Namun Alexander masih merasa dunia belum selesai ditaklukkan. Di hadapannya masih ada satu wilayah yang dianggap sangat kaya. India. Pada tahun 327 sebelum Masehi, Alexander memimpin pasukannya memasuki wilayah India. Perjalanan ini menjadi salah satu ekspedisi paling berat. Mereka harus melewati pegunungan Hindukus yang dipenuhi salju, lembah curam, serta sungai-sungai besar. Banyak prajurit mulai kelelahan. Namun Alexander terus memimpin dari garis depan. Ia selalu berjalan bersama pasukannya, makan makanan yang sama, bahkan menolak minum jika anak buahnya tidak mendapatkan air. Sikap itulah yang membuat para tentaranya tetap setia. Di India, Alexander menghadapi Raja Porus. Pertempuran terjadi di tepi sungai Hydaspes. Kali ini Alexander menghadapi tantangan baru. Pasukan India membawa puluhan gajah perang. Bagi prajurit Makedonia, pemandangan itu sangat mengerikan. Belum pernah sebelumnya mereka bertempur melawan hewan sebesar itu. Alexander kembali menggunakan kecerdasannya. Ia menyeberangi sungai secara diam-diam pada malam hari dan menyerang dari arah yang tidak diduga. Pertempuran berlangsung sangat sengit. Meski akhirnya menang, pasukan Alexander mengalami korban yang jauh lebih besar dibandingkan peperangan sebelumnya. Setelah perang usai, Alexander memanggil Raja Porus yang tertangkap. Ia bertanya, "Bagaimana engkau ingin diperlakukan?" Porus menjawab dengan tenang, "Perlakukan aku seperti seorang raja." Jawaban itu membuat Alexander terkesan. Alih-alih menghukumnya, ia justru mengembalikan kerajaan Porus dan bahkan memperluas wilayah kekuasaannya. Semakin jauh mereka bergerak ke timur, para prajurit mulai kehilangan semangat. Mereka telah berperang selama bertahun-tahun. Sebagian besar sudah meninggalkan keluarga lebih dari 1 dekade. Ketika mengetahui bahwa masih ada kerajaan-kerajaan besar di timur India, mereka akhirnya menolak melanjutkan perjalanan. Untuk pertama kalinya, Alexander tidak berhasil meyakinkan pasukannya. Dengan berat hati, ia memutuskan kembali ke barat. Perjalanan pulang justru menjadi salah satu bagian paling tragis. Alexander memilih melewati gurun Gedrosia. Daerah itu sangat panas dan hampir tidak memiliki sumber air. Ribuan prajurit meninggal karena kehausan, kelaparan, dan kelelahan. Ekspedisi yang sebelumnya penuh kemenangan kini berubah menjadi perjuangan untuk bertahan hidup. Akhirnya, setelah bertahun-tahun berperang dan melakukan perjalanan ribuan kilometer, Alexander kembali ke Babylon. Ia mulai menyusun rencana baru. Konon ia ingin membangun armada raksasa, menjelajahi Jazirah Arab,
bahkan mungkin melanjutkan ekspedisi menuju wilayah yang lebih jauh lagi. Namun takdir berkata lain. Pada tahun 323 sebelum Masehi, setelah menghadiri sebuah jamuan besar, Alexander tiba-tiba jatuh sakit. Demamnya semakin tinggi dari hari ke hari. Para tabib kerajaan berusaha menyelamatkannya. Namun tidak ada yang berhasil. Beberapa teori menyebut ia meninggal karena malaria. Ada yang menduga tifus. Ada pula yang meyakini ia diracuni. Hingga hari ini, penyebab pasti kematian Alexander masih menjadi misteri. Yang jelas, ketika mengembuskan napas terakhirnya, usianya baru 32 tahun. Usia yang sangat muda. Namun dalam waktu sesingkat itu, ia telah menciptakan salah satu kekaisaran terbesar yang pernah ada dalam sejarah manusia. Warisan Alexander Agung, misteri setelah kematiannya, dan pengaruhnya bagi dunia. Kematian Alexander Agung pada tahun 323 sebelum Masehi mengguncang seluruh dunia kuno. Seorang pemuda yang dalam waktu kurang dari 13 tahun berhasil menciptakan kekaisaran terbesar yang pernah dikenal manusia telah pergi untuk selamanya. Usianya baru 32 tahun. Namun pertanyaan terbesar segera muncul. Apa yang akan terjadi setelah Alexander tidak ada? Alexander tidak meninggalkan penerus yang jelas. Ketika para jenderalnya bertanya siapa yang akan mewarisi kekuasaannya, jawaban Alexander menjadi salah satu kalimat paling terkenal dalam sejarah. Ia mengatakan, "Kepada yang terkuat." Kalimat itu menunjukkan bahwa bahkan Alexander sendiri mengetahui bahwa kekaisaran yang ia bangun sangat sulit dipertahankan tanpa dirinya. Tidak lama setelah kematiannya, para jenderalnya mulai memperebutkan kekuasaan. Mereka dikenal sebagai Diadochi atau para penerus Alexander. Mereka adalah para komandan terbaik yang pernah dilatih Alexander. Namun tanpa seorang pemimpin utama, persatuan mulai runtuh. Perang saudara terjadi selama bertahun-tahun. Akhirnya, kekaisaran Alexander terpecah menjadi beberapa kerajaan besar. Di Mesir berdiri dinasti Ptolemaik yang didirikan oleh Ptolemy, salah satu jenderal Alexander. Di Asia Barat muncul kekaisaran Seleukia yang sangat luas. Di wilayah Makedonia dan Yunani muncul dinasti Antigonid. Meskipun kekaisaran Alexander tidak bertahan sebagai satu kesatuan, pengaruhnya justru menyebar semakin luas. Inilah salah satu warisan terbesar Alexander. Ia tidak hanya menaklukkan wilayah. Ia menghubungkan berbagai peradaban. Sebelum Alexander datang, dunia Yunani, Mesir, Persia, dan India berkembang secara terpisah. Namun setelah ekspedisinya, terjadi pertukaran budaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahasa Yunani menyebar ke berbagai wilayah. Kota-kota baru bermunculan. Ilmu pengetahuan berkembang. Seni, arsitektur, matematika, dan filsafat mengalami kemajuan besar. Periode ini kemudian dikenal sebagai zaman Helenistik. Salah satu kota paling terkenal dari era tersebut adalah Alexandria di Mesir. Kota yang didirikan Alexander ini berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan terbesar di dunia kuno. Di sana berdiri perpustakaan Alexandria yang menyimpan ribuan bahkan ratusan ribu gulungan tulisan. Para ilmuwan dari berbagai tempat datang untuk belajar. Matematikawan, astronom, dokter, dan filsuf berkumpul di kota tersebut. Banyak pengetahuan dunia kuno berkembang di tempat ini. Tokoh seperti Euclid yang menyusun dasar geometri dan Archimedes, salah satu ilmuwan terbesar sepanjang masa, hidup dalam lingkungan intelektual yang dipengaruhi oleh dunia Helenistik. Pengaruh Alexander juga terlihat dalam bidang militer. Strateginya masih dipelajari hingga sekarang.
Alexander memahami bahwa kemenangan tidak hanya berasal dari kekuatan pasukan. Ia menggabungkan kecepatan, informasi, psikologi perang, dan kemampuan membaca medan. Dalam setiap pertempuran besar, ia selalu mencari kelemahan lawan. Di Granicus, ia memanfaatkan keberanian dan kecepatan. Di Issus, ia menggunakan medan sempit untuk mengurangi keunggulan jumlah Persia. Di Gaugamela, ia menciptakan celah dalam formasi musuh dan menyerang pusat komando. Cara berpikirnya menjadi inspirasi bagi banyak pemimpin militer setelahnya. Bahkan ribuan tahun kemudian, nama Alexander masih dipelajari oleh para ahli strategi. Namun di balik kejayaannya, kisah Alexander juga memiliki sisi kontroversial. Sebagian orang melihatnya sebagai pahlawan besar yang menyatukan dunia. Ia menyebarkan ilmu pengetahuan, membangun kota, dan menciptakan hubungan antara berbagai budaya. Namun sebagian lainnya melihatnya sebagai seorang penakluk yang menyebabkan perang besar dan kehancuran banyak wilayah. Kota-kota yang menolak tunduk sering mengalami kehancuran. Ribuan orang kehilangan nyawa dalam peperangannya. Banyak penduduk menjadi korban dari ambisi kekaisaran. Karena itulah, Alexander menjadi tokoh yang sangat kompleks. Ia bukan hanya simbol kemenangan. Ia juga simbol dari ambisi manusia yang sangat besar. Salah satu misteri terbesar yang masih belum terpecahkan adalah lokasi makam Alexander. Setelah kematiannya di Babylon, tubuh Alexander diawetkan dan dibawa menuju Mesir. Menurut catatan kuno, ia akhirnya dimakamkan di Alexandria. Selama ratusan tahun, makamnya menjadi tempat ziarah terkenal. Bahkan tokoh besar seperti Julius Caesar dan para penguasa Romawi dipercaya pernah mengunjungi makam tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, lokasi makam Alexander hilang. Hingga hari ini, para arkeolog masih mencari keberadaannya. Banyak teori muncul. Ada yang percaya makamnya masih tersembunyi di bawah kota modern Alexandria. Ada pula yang menduga makam tersebut telah hancur akibat bencana alam dan perubahan zaman. Misteri itu membuat nama Alexander semakin menarik untuk dipelajari. Ia bukan hanya seorang raja. Ia telah berubah menjadi legenda. Kisah Alexander juga memberikan pelajaran besar tentang kepemimpinan. Sejak muda, ia berani mengambil keputusan yang dianggap mustahil. Ia memimpin pasukan kecil melawan kerajaan terbesar di dunia. Ia menghadapi ketakutan, pengkhianatan, dan tantangan yang tidak terbayangkan. Namun keberhasilannya bukan hanya karena keberanian. Alexander memiliki rasa ingin tahu yang besar. Ia mempelajari budaya lain. Ia menghargai ilmu pengetahuan. Ia memahami bahwa seorang pemimpin harus terus belajar. Walaupun hidupnya singkat, pengaruhnya bertahan ribuan tahun. Dari reruntuhan kota kuno hingga strategi militer modern, bayangan Alexander masih terasa. Ia adalah seseorang yang membuktikan bahwa satu orang dengan visi besar dapat mengubah arah sejarah. Alexander Agung meninggal lebih dari 2000 tahun yang lalu. Namun namanya tetap hidup. Karena sejarah tidak hanya mengingat mereka yang hidup paling lama. Sejarah mengingat mereka yang meninggalkan perubahan terbesar. Alexander bukan sekadar raja dari Makedonia. Ia adalah penakluk yang menghubungkan timur dan barat. Ia adalah pemimpin yang mengubah peta dunia. Dan ia adalah salah satu tokoh paling berpengaruh yang pernah berjalan di muka bumi. Jika kamu menikmati kisah sejarah seperti Alexander Agung, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita sejarah menarik lainnya. Tekan tombol like jika video ini memberikan informasi baru dan bantu sebarkan video ini dengan cara share ke teman-teman yang juga menyukai sejarah. Karena dengan dukungan kalian, semakin banyak kisah luar biasa dari masa lalu yang bisa kita pelajari bersama.
Sampai jumpa di cerita sejarah berikutnya.